Dan untuk mengetahui terkait dengan pemberlakuan jam malam di Aceh, kita sudah terhubung dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Pak Takwadin melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Takwadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Pak Takwadin, terkait dengan pemberlakuan jam malam di Aceh sudah beberapa hari ini ya Pak ya dilakukan. Saya harus minta tanggapan dari Ombudsman. Banyak keresahan di antara atau di tengah masyarakat di Aceh sendiri terkait dengan pemberlakuan jam malam ini. Ya benar, memang sudah ini malam ketiga sudah berlalu jam malam. Saya mendapat informasi banyak keluhan dari masyarakat terkait pemberlakuan jam malam ini. Kenapa? Karena ini kan menimbulkan kesan adanya trauma konflik pada masa lalu. Jadi sepertinya bernostalgia situasi bahaya pada masa era darurat sipil, darurat militer pada masa lalu. Demikian. Oke, jadi sudah beberapa hari berjalan, keluhan pun juga sudah diterima atau didengar oleh Ombudsman. Salah satunya ada kekhawatiran, artinya trauma itu tadi ya, untuk membangkitkan trauma masa lalu tadi ya. Benar, karena kan kalau pada masa lalu jam malam itu berlaku pada saat keadaan darurat sipil, bahkan kemudian meningkat menjadi ke darurat militer. Nah, dalam situasi darurat sipil pada masa lalu atau bahkan darurat militer, itu penguasa, baik penguasa sipil ataupun penguasa militer kan bisa berbuat apa saja. Bisa bertindak represif kepada warga masyarakat. Nah inilah yang kita takutkan, yang kita khawatirkan akan terjadi berulang seperti masa lalu. Oke, Pak Takwadin, pemerintah pusat juga sudah menyatakan atau memberikan informasi bahwa segala hal atau kebijakan yang dibuat haruslah dengan koordinasi oleh pemerintah pusat. Artinya dengan adanya pemberlakuan jam malam yang ada di Aceh sudah berjalan beberapa hari kebelakangan, apakah memang seberapa besar urgensinya artinya pemberlakuan jam malam ini untuk diterapkan sebenarnya di Aceh? Setahu saya pemberlakuan jam malam itu kan masuk di bawah Undang-Undang Keadaan Bahaya, ya Perpu nomor 23 tahun 59. Nah, sedangkan yang diterapkan oleh Presiden sekarang ini adalah Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, yang PP-nya baru kemarin keluar. Jadi apa yang terjadi ini sepertinya tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Oke, artinya untuk sekarang ini atau untuk masa-masa ini sebenarnya tidak diharuskan atau tidak ada urgensi untuk diberlakukan jam malam kan kalau di Aceh sendiri kan? Saya melihat tidak ada urgensinya hal seperti itu, karena dengan social distancing atau PSBB itu sebenarnya sudah cukup memadai. Apalagi itu kan juga tunduk di bawah undang-undang, itu Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jadi bukan menggunakan justru Undang-Undang Keadaan Bahaya yang menjadikan payung. Nah, kecuali kalau ini sudah memang misalnya pemerintah pusat sudah menerbitkan bahwa ini sudah masuk menjadi keadaan bahaya yang harus tunduk di bawah darurat sipil, nah itu baru bersama-sama. Oke. Saya melihat ini yang terjadi justru pemerintah Aceh sebetulnya mendahului dari pemerintah pusat. Sudah disampaikan ke pemerintah provinsi kah? Nah ini pemerintah provinsi semua sudah mulai dari gubernur sampai ke semua Forkopimda sudah menerbitkan seruan seperti itu. Nah, namun kita melihat juga ada sisi positifnya memang. Apa? Ya, ada sisi positifnya karena memang tradisi di masyarakat Aceh itu kalau malam ngumpul. Kalau malam itu hampir semua kaum muda Aceh itu keluar rumah, ngumpul, kemudian pulang ke rumah jam 1, jam tengah malam baru pulang. Kongko di warung kopi. Nah, dengan adanya jam malam ini memang hal itu tidak terjadi lagi. Oke. Hingga ini berdampak pada penyebaran virus corona itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya ada sisi positifnya, ada manfaatnya juga pemberlakuan jam malam ini yang ada di Aceh. Memang kondisi gambaran di lapangannya boleh digambarkan ke kami, Pak Takwadin, artinya dari mulai pukul berapa, apa saja yang dibatasi, apa yang tidak diperbolehkan, terus sampai sejauh mana artinya masyarakat diizinkan untuk keluar dalam hal atau dalam keadaan
seperti apakah boleh disampaikan? Ya, itu fakta di lapangan sudah beberapa hari ini. Kebetulan saya tidak keluar lagi karena memang sudah itu di setiap persimpangan itu diperiksa oleh polisi, oleh TNI. Ya, sehingga ya, kalau ada orang yang kepentingan mendesak, yang pertama dia diperiksa di pintu gerbang kampungnya, desanya, karena di hampir semua desa sudah diblokir di pintu masuknya. Nah, jangan-jangan nanti kalau kita bisa keluar, katakanlah untuk keperluan sesuatu, waktu pulangnya juga agak sulit. Karena banyak desa yang sudah diblokir pintu masuknya. Bahkan ada yang diblokir malah secara permanen. Nah, ini kan menimbulkan masalah ini. Saya ini memberi sinyal supaya jangan sampai terjadi konflik internal sesama warga desa. Yang sampai terjadi konflik horizontal antar sesama warga Aceh di sini. Gitu. Oke, jadi sebenarnya pemberlakuan jam malam ini cukup merata ya di seluruh wilayah Aceh ya? Ya, memang ada sisi positifnya. Kita akui ada sisi positifnya bahwa penyebaran virus itu dapat ditekan sehingga jumlah yang positif terpapar COVID-19 di Aceh kan sedikit. Oke, baik. Nanti kita akan update bagaimana perkembangan pola pemberlakuan jam malam yang ada di Aceh. Artinya sebenarnya ada sisi positif, tapi mungkin kebijakan ini harus ada evaluasinya lagi ya dari pemerintah provinsi setempat ya. Terima kasih, Pak Tawadi sudah bergabung dengan Breaking News di Indonesia sore hari ini.